Selamat pagi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya, Dani Chandramanik, dan teman saya Rika Sri Yolanda Putri, dan yang ketiga adalah Muhammad Fikri. Kami akan mempresentasikan dengan materi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kepada Rika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu pengertian pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dituliskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Next slide. Next, pengertian sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem. Sistem itu merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi bisa diartikan bahwa sistem pendidikan nasional ini adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Next. Selanjutnya yaitu jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pertama, jalur pendidikan, apa sih jalur pendidikan? Jadi jalur pendidikan ini adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Dalam penyelenggaraan Sisdiknas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah, dan yang kedua, jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Contohnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri dari jalur pendidikan sekolah ini, yang pertama sifatnya formal, yang kedua diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan yang terakhir yaitu mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Kedua ada jalur pendidikan luar sekolah. Jalur ini merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang dilaksanakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan dan kursus. Jalur ini memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Ciri-ciri dari jalur ini yaitu pertama bersifat tidak formal, yang berarti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional, dan kedua modelnya yang sangat beragam. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Rika. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya dengan judul Kelembagaan Pendidikan Nasional.
Yang pertama itu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran. Nah, di jenjang pendidikan ini memiliki 3 jenjang, yaitu jenjang pendidikan dasar. Nah, semua pasti tahu 9 tahun wajib belajar. Nah, di pendidikan dasar inilah yang 9 tahun tersebut yang dioptimalkan oleh pemerintah. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu sebagai sifatnya formal, yang kedua diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua itu ada jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah itu diselenggarakan di sekolah lanjutan tingkatan atas. Dalam jenjang ini, peserta didik mendapatkan perluasan dari pendidikan dasar dan persiapan untuk mengikuti pendidikan tinggi atau lapangan kerja. Pendidikan menengah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya akan saya jelaskan, yaitu pendidikan menengah umum seperti SMA, sekolah menengah atas, dan sederajat. Yang kedua itu ada pendidikan menengah kejuruan atau sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga itu ada pendidikan menengah luar biasa. Nah, untuk saudara-saudara kita yang sedikit berbeda dengan kita, pemerintah mengadakan pendidikan menengah luar biasa atau SMLB. Yang ketiga itu ada pendidikan menengah kedinasan. Yang terakhir yaitu pendidikan menengah keagamaan seperti pesantren. Dan yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah. Tujuan dari jenjang ini adalah untuk menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional sehingga dapat mengembangkan kemampuan diri, bangsa, dan negara. Untuk mencapai misi tersebut, lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi Tridharma, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup tanah air Indonesia dalam Kesatuan Wilayah Pendidikan Nasional. Sebagai contoh, seperti KKN, kuliah kerja nyata. Nah, KKN tersebutlah yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, khususnya di yang tidak terjangkau. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, atau doktor. Pada umumnya, pendidikan akademik ini mencakup seperti universitas. Yang kedua itu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di sini yaitu menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma, diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, di diploma 4 ini setara lah dengan strata 1 atau S1 yang kita kenal. Di pendidikan vokasi ini lebih spesifik, lebih banyak prakteknya daripada di pendidikan akademik tersebut yang lebih banyak di bidang di lapangan. Yang ketiga itu ada pendidikan profesi pendidikan. Adalah
pendidikan tinggi yang setelah program pendidikan sarjana yang dipersiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi seperti PPG yang melakukan pelatihan bagi guru-guru untuk mencapai profesinya. Nah, selanjutnya ada standar pendidikan nasional. Yang pertama itu standar isi. Pengertian standar isi di sini yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua itu standar proses. Standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai sistem standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan, kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Keempat, ada standar tenaga kependidikan. Nah, di sini standar tenaga kependidikan meliputi prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Nah, di PPG tersebutlah di PPG tersebutlah dilatih standar tenaga pendidikan tersebut. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Kriteria minimal tentang ruang belajar, tentang berolahraga, tentang beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang mendukung. Yang keenam itu ada standar pengolahan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang kedelapan adalah standar penilaian. Di sini dimaksudkan adalah standar yang mengatur mekanisme, prosedur, instrumen, penilaian prestasi belajar peserta didik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu dasar pendidikan nasional. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan menjadi enam buah. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3, Pasal 4, asas yang termaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor 27, MPRS 1966, Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.
Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next slide. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next slide. Fungsi pendidikan nasional. Fungsi utama dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Next. Prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2, pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Berikut isi Undang-Undang nomor 20/2003 pasal 4. Yang pertama yaitu pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Prinsip terakhir yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Fikri atas penjelasannya. Mungkin sampai ini slide dan presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup. Selamat pagi.